Oke, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai matematika universitas, yaitu menentukan solusi dari persamaan diferensial homogen order 2 linear dengan koefisien konstan, atau bisa dilihat di bentuk umum pada huruf yang berwarna kuning. Oke. Nah, bentuk dari persamaan diferensial order 2 linear kita bisa tuliskan Y double aksen ditambah A1 dikali Y aksen ditambah A2 dikali Y itu sama dengan 0. Nah, disebut homogen jika ruas di kanan ini bernilai 0. Ini homogen. Non-homogen jika ruas di kanan ini tidak bernilai 0. Dan yang akan kita bahas dalam video kali ini, A1, A2 itu adalah konstanta. Jadi koefisiennya bersifat konstanta, berupa bilangan. Dalam video ini kita akan gunakan Y itu adalah sebagai fungsi dari T ya, sebagai fungsi dari waktu. Oke. Nah, solusi adalah kita mencari fungsi Y sama dengan YT yang memenuhi persamaan ini. Bagaimana caranya mencari solusi? Nah, kita lihat, yaitu kita harus melakukan permisalan. Misalkan solusi yaitu YC, saya sebut karena ini persamaan homogen atau solusinya solusi komplementer, kita misalkan dalam bentuk A dikali E di pangkat R dikali T dengan A dan R konstanta. Mengapa solusinya kita misalkan seperti ini? Nanti kita lihat ya, apakah ini berfungsi berguna nggak untuk menyelesaikan solusi ini. Nah, lalu kita setelah misalkan solusi ini, lalu kita hitung, yaitu YC aksen adalah A dikali R dikali E pangkat RT. Ini R-nya ada konstanta karena dia diturunkan, jadi dia turun ke bawah ya, sebagai fungsi turunan dari fungsi eksponen. Lalu kita ambil lagi yaitu Y, C, double aksen, turunan keduanya yaitu A, R kuadrat, E pangkat R dikali T. Nah, lalu kita substitusi ke persamaan awal, persamaan yang bintang itu, kita peroleh Y, C, double aksen, ditambah A1 dikali Y, C aksen, ditambah A2 dikali Y, C, itu sama dengan bernilai 0. Nah, kita substitusi yang udah kita hitung, jadi A dikali R kuadrat dikali E pangkat RT ditambah dengan A1 dikali A dikali R E pangkat RT ditambah dengan A2 dikali A besar E pangkat RT itu sama dengan 0. Nah, ini kita lakukan substitusi saja ke persamaan awal. Lalu kita susun ulang supaya mudah. Kita kelompokkan A, E pangkat RT. Kemudian kita buka R kuadrat ditambah A1 dikali R ditambah A2 itu sama dengan 0. Nah, ini familiar kan bentuknya, ini adalah bentuk persamaan kuadrat dalam variabel R yang bisa disebut adalah persamaan karakteristik. Nah, kita lihat bahwa kita pahami bahwa A, E pangkat R, T itu pasti bernilai lebih dari 0. Dengan ingat A-nya pasti lebih besar dari 0 kalau atau negatif ataupun positif, tapi A-nya tidak sama dengan 0. Kita tahu fungsi eksponen itu selalu bernilai lebih besar dari 0 dan tidak pernah menyentuh 0 ataupun bernilai negatif. Maka untuk demikian solusi dari ini adalah kita harus dapatkan, maka solusinya adalah kita mencari nilai R yang memenuhi R kuadrat plus A1 kali R ditambah A2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa menggunakan solusi menggunakan rumus ABC. Nah, bagi teman-teman yang untuk refresh bisa klik link di atas untuk rumus ABC di persamaan kuadrat. R1,2 adalah min A1 per 2 plus minus dari akar A1 kuadrat dikurangi 4 A2 per 2. Nah, ini adalah solusi dari persamaan karakteristik. Nah, setelah diperoleh solusi ini, setelah kita peroleh solusi ini, nah kita substitusi balik ke permisalan ini. Seperti itu. Nah, jadi ada dua akar. Sehingga solusinya itu kita bisa tuliskan sebagai Y itu adalah YC itu adalah substitusi dari A
dengan A1 E pangkat R1T ditambah dengan A2 E R pangkat R2 kali T. Nah, ini adalah solusinya. Nah, kita tinggal mencari nilai R1 dan R2. Oke, nah kita ingat juga bahwa solusi dari persamaan kuadrat itu bergantung dari jenis-jenis akar. Kita akan bahas jenis-jenisnya. Yang pertama, D, determinannya itu kita hitung sebagai B kuadrat, yaitu ini dikurangi 4 dikali A2. Nah, jika kondisi D-nya itu adalah lebih besar dari 0, maka R1 dan R2 itu bernilai real ya, dengan R1 tidak sama dengan R2. Maka solusi dari persamaan diferensial order 2-nya adalah YC sama dengan A1 E pangkat R1 dikali T ditambah A2 E pangkat R2 dikali T. Oke, nah nanti ini mengapa penjumlahan dari ini adalah solusi, nanti juga bisa kita buktikan. Ini bisa dibuktikan bagi yang ingin tahu. Yang kedua, jika D yang itu sama dengan A1 kuadrat min 4A2 itu D-nya bernilai sama dengan 0, maka R1 dan R2 itu adalah bilangan real dengan R1 itu sama dengan R2 sama dengan R. Maka solusinya adalah YC sama dengan A1 R pangkat R kali T, nah ditambah dengan A2 dikali T ditambah E pangkat R dikali T. Nah, kenapa kita kalikan T di sini? Karena kita harus memiliki dua solusi, yaitu yang bebas linear. Karena dengan satu itu tidak cukup, kita harus kalikan dengan T. Nah, tapi kita perlu cek juga, apakah A2T E pangkat RT ini juga merupakan solusi. Oke, yang ketiga, jika D-nya yaitu A1 kuadrat min 4A2 itu, jika D bernilai kurang dari 0, maka akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu adalah bernilai bilangan kompleks. Atau R1,2 itu saya bisa tuliskan sebagai H plus minus I dikali V, karena kan bilangan kompleks ya. Dengan H, V itu adalah bilangan real. Nah, bagaimana solusi ini? Maka solusinya akan berbentuk seperti berikut. YC adalah E pangkat H dikali T, buka kurung, dari A, 3 dari cosinus V dikali T, ditambah A4 sinus dari V dikali T. Nah, ini adalah solusi jika akar-akar dari persamaan karakteristik bernilai kompleks. Nah, ini juga mengapa nanti kita bisa buktikan di belakang. Namun untuk saat ini, bagaimana cara aplikasi dari persamaan-persamaan ini akan menjadi lebih penting saat ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke dalam contoh. Contoh soal nomor 1. Nah, kita lihat bahwa ada persamaan diferensial order 2 dalam bentuk seperti ini. 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk baku, kita tahu A1 ini adalah 2 dan A2-nya itu bernilai 1. Maka kita cek determinannya itu A1 kuadrat dikurangi 4 dari A2, yaitu 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita ingat lagi bahwa tadi jika D-nya bernilai 0, maka akar-akarnya bernilai real dan kembar. Maka solusinya kita cari akarnya, yaitu kan akarnya R1 itu sama dengan R2 sama dengan minus A1 per 2. Sama dengan minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Jadi, solusinya adalah persamaan homogen tersebut adalah A1 sebuah konstanta koefisien E pangkat min R dikali T ditambah A2 dikali T dikali E pangkat min T. Nah, ini karena dia akar-akarnya adalah kembar dan bernilai real. Maka ini adalah solusinya. Oke, cukup jelas ya. Nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah Y double aksen ditambah 4 Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik kita tahu bahwa A1 itu bernilai 4 dengan A2 itu bernilai 1. Lalu kita hitung nilai determinannya adalah A1 kuadrat dikurangi
4 dikali A2 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1, 16 kurangi 4 sama dengan 12. Nah, saya lanjutkan di kanan. Maka nilai R1,2 adalah min 4, ya kan, plus minus akar dari 12 per 2. Atau kita bisa tuliskan min 2 plus minus akar 3. Nah, jadi kita lihat bahwa akarnya karena D-nya ini bernilai 0, lebih dari 0, ini adalah akarnya real dan berbeda. Terlihat bahwa R1-nya adalah min 2 plus akar 3 dan R2-nya min 2 min akar 3. Sehingga solusinya Y, C itu adalah A1, E pangkat min 2 plus akar 3 dikali T ditambah dengan A2 E pangkat min 2 min akar 3 dikali T. Oke, ini adalah solusinya. Karena akarnya bernilai real dan berbeda. Oke, soal nomor 3. Y double aksen ditambah dengan Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Kita hitung nilai D-nya, yaitu A1 kuadrat dikurangi 4A2A. Kita lihat dulu bahwa di sini nilai A1 itu bernilai 1, dengan A2 itu bernilai 2. A1 itu tuh di koefisien dari Y aksen, A2 itu koefisien dari Y. Lalu kita hitung 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 sama dengan 1 dikurangi 8, negatif 7, negatif 7 kecil dari 0. Maka akar-akarnya bernilai kompleks. Akar kompleks. Nah, sehingga R1,2 ya kan adalah kita bisa hitung min 1 per 2 plus minus akar 7 per 2 dikali I. Nah, sehingga solusinya YC itu adalah E di pangkat bagian realnya, ya kan, min setengah dikali T, buka kurung, A3 dari cos sinus akar 7 per 2 dikali T, ditambah dengan A4 sinus akar 7 per 2 dikali T. Nah, ini akan mengandung cosinus dengan sinus penjumlahan karena akar-akar dari persamaan karakteristik bernilai kompleks. Ya, demikian. Jadi, itu yang perlu diingat, gitu kan. Solusinya ada 3 jenis. Nah, sekarang bagian untuk yang minat saja ya, ini untuk bukti ya, pembuktiannya, bukti-bukti terkait solusi dari persamaan diferensial order 2 ya. Order 2 linear homogen. Nah, tadi kan kita udah ketahui bahwa jika persamaannya karakteristik, ya kan, A1 dikali R ditambah A2 sama dengan 0. Nah, jika dia memiliki dua akar real berbeda, sehingga diperoleh solusinya R1, ya kan, tidak sama dengan R2. Ini nomor kasus pertama dengan R1, R2 itu bernilai real, maka solusinya adalah A1 E pangkat R1 dikali T ditambah dengan A2 E pangkat R2 dikali T. Nah, pertanyaannya apakah R1 jelas dia solusi, R2 solusi. Nah, apakah penjumlahan dari solusi ini merupakan solusi juga? Nah, kita tahu sebenarnya bahwa karena kita bekerja dalam persamaan diferensial linear yang homogen, persamaan diferensial yang bersifat linear, maka jika solusi 1 merupakan solusi dan solusi 2 merupakan solusi, maka penjumlahannya adalah solusi, gitu kan. Nah, secara lebih ketat, kalau ingin kita ketahui, maka seperti ini. Kita substitusi saja ke sini. Jadi, kita cari dulu Y, C aksen itu berapa? Adalah A1, R1, E pangkat R1 dikali T, ditambah A2, R2, E pangkat R2 dikali T. Nah, kita cari lagi turunan keduanya, YC double aksen adalah A1, R1 kuadrat E pangkat R1 dikali T, ditambah dengan A2, R2 kuadrat E pangkat R2 dikali T. Nah, lalu kita substitusi ulang ke dalam persamaan awal, yaitu YC double aksen ditambah dengan A1 dikali YC aksen ditambah A2 dikali YC itu sama dengan 0. Apakah
sama dengan 0. Nah, ini kan kita cek ya solusi atau bukan. Nah, lalu kita substitusi ke sini, yaitu A1 R substitusi pangkat R1 dikali T ditambah A2 R2 kuadrat pangkat R2 dikali T. Ini adalah turunan kedua ditambah A1 dikali A1 R1 pangkat R1 dikali T ditambah dengan A2 R2 pangkat R2 dikali T kan ditambah dengan A2 dikali Y itu sendiri yaitu A1 pangkat R1 dikali T ditambah dengan A2 pangkat R2 dikali T. Nah, ini sama dengan Nah, kita kelompokkan gitu kan antara yang mengandung A1 pangkat R1 dikali T lalu R1 kuadrat ditambah A1 R1 ditambah dengan A2. Lalu kita kelompokkan lagi dengan A2 pangkat R2 dikali T R2 kuadrat tambah A1 dikali R2 ya ditambah dengan A2. Nah, ini sama dengan apa? Nah, kita lihat bahwa karena R1 itu merupakan solusi, maka ini akan bernilai 0, dan yang ruas kanan juga bernilai 0. Sehingga suatu dikali 0 adalah 0, ditambah dengan suatu dikali 0 adalah 0 juga, sehingga 0. Jadi, terbukti bahwa YC itu juga merupakan solusi ya dari persamaan diferensial awal. Demikian. Ini adalah untuk kasus pertama. Oke, untuk kasus yang kedua, ya kan, ketika D-nya itu bernilai 0 atau A1 kuadrat min 4A2 itu bernilai 0 atau kita bisa tuliskan A1 kuadrat sama dengan 4 dikali A2. Maka akar-akarnya R1 itu sama dengan R2 sama dengan R, kita sebut R, bernilai bilangan real. Dengan solusi R-nya adalah min A1 per 2. Nah, dari ini kita peroleh gitu kan, persamaan dari solusi dari persamaan diferensialnya adalah A1 pangkat R dikali T karena sama ditambah dengan A2 T pangkat RT. Nah, yang akan kita cek ya ini sudah jelas ini adalah solusi ya kan sudah jelas sebelumnya. Nah, sekarang apakah ini juga merupakan solusi? Nah, jika sudah merupakan solusi maka berdasarkan tadi pembuktian kasus nomor 1 total penjumlahannya adalah solusi juga. Nah, kita akan cek apakah ini merupakan solusi. Nah, kita akan cek bahwa apakah dia merupakan solusi. Kita turunkan dulu si bagian yang ini ya. Saya sebut ini sebagai Y D. Nah, saya sebut itu YD ya. Kita cari YD aksennya terlebih dahulu. Nah, karena itu adalah perkalian dua buah fungsi, maka turunannya adalah turunan dari fungsi yang pertama dikalikan fungsi yang kedua ditambah dengan turunan dari fungsi yang pertama dikali turunan fungsi kedua. Maka ini adalah turunan fungsi pertama dulu terhadap T, A2 kali T, turunan terhadap T adalah A2, ya kan? Dikali pangkat RT, ditambah dengan yang pertama adalah A2T tetap, dikali dengan pangkat RT. Ini adalah turunan pertamanya. Lalu kita turunkan kedua, nah ini turunkan terhadap T lagi berarti A2 pangkat RT ditambah dengan ini kita ulangi lagi jadi A2 R turunan terhadap T dikali dengan tetap R pangkat T ditambah dengan yang pertamanya bernilai tetap A2 R dikali T dikali lagi R maka R kuadrat pangkat RT. Oke. Nah, kita substitusi ke persamaan awal yaitu YD double aksen ditambah dengan A1 YD aksen ditambah dengan A2 dikali YD itu sama dengan apakah sama dengan 0 gitu kan. Kita akan cek. Nah, kita masukkan lagi ke sini YD double aksen kita tuliskan di sini A2R pangkat RT ditambah dengan A2R pangkat RT ditambah dengan A2R kuadrat T pangkat RT gitu kan ini adalah ini ditambah dengan A1 buka kurung A2 pangkat RT kan ditambah A2 T R pangkat
RT, ini adalah ini ditambah dengan A2 dikali A besar 2 kali T E pangkat RT. Nah, apakah dia bernilai 0 apa enggak? Kita tulis lagi sama dengan. Nah, ini adalah salah satunya kita susun, kita keluarkan dulu A1 A2 ya kita keluar dulu A2 pangkat RT. Nah, kita keluarkan dulu, maka kita peroleh di sini adalah R 2R 2R ya kan, kita peroleh di sini adalah 2R ditambah R kuadrat T. Oke, ditambah dengan kita keluarkan di sini adalah A2 pangkat RT. Sehingga diperoleh di sini adalah A1 ditambah dengan A1 dikali T dikali R. Ditambah dengan A2 pangkat RT dikali A2 dikali T. Seperti itu ya. Nah, ini kita keluarkan lagi. Ini A2 pangkat RT. Kita buka kurung adalah 2R plus R kuadrat T. Ya kan? Ditambah dengan A1 RT tambah 1 ditambah dengan A2 dikali T. Nah, kita harus ingat, di sini A1 kuadrat itu 4R A2 dan R itu adalah minus A1 per 2. Nah, kita substitusikan sini ke sini semua. Kita peroleh bahwa A2 pangkat RT, ini A2 ya, A2 pangkat RT. Nah, kita substitusi di sini bahwa R-nya itu adalah minus A1 per 2. Minus A1 dan R kuadrat itu berarti A1 kuadrat per 4 kali T ditambah dengan A1 dikali R min A1 per 2 dikali T ditambah 1 lalu ditambah dengan A2 adalah A1 kuadrat per 4 dikali T. Nah, silahkan dimanipulasi sendiri, nanti ini akan menghasilkan bernilai 0 ruas kanan ini, berarti A2, nanti kita buat A2 pangkat RT, itu dikali 0, sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa solusi yang ini, yang di kanan ini, merupakan solusi. Nah, ini adalah sudah terbukti. Oke, yang ketiga penurunannya adalah jika D-nya bernilai kurang dari 0. Nah, jika D-nya kurang dari 0, maka ini adalah A1 kuadrat min 4A2 kurang dari 0. Sehingga solusinya adalah bilangan kompleks, gitu kan. Maka R1,2 itu adalah H plus minus I dikali V. Nah, balik lagi, jika kita substitusi ke persamaan ini, YC itu adalah A1 pangkat R1 dikali T, ditambah dengan A2 pangkat R2 dikali T. Nah, kita substitusi R-nya, jadi A1 dikali pangkat H plus, saya ambil yang satu itu adalah plus I V dikali T, akan ditambah dengan A2 pangkat H min I V dikali T. Nah, kita akan peroleh A1 pangkat H dikali T dikali pangkat I V dikali T ditambah dengan A2 pangkat H dikali T pangkat minus I V dikali T. Nah, kita perlu ingat ada formula Euler formula untuk bilangan kompleks. Pangkat I dikali theta sama dengan cosinus theta ditambah I dikali sinus theta. Nah, kita substitusi Euler formula ini ke sini. Jadi kita akan peroleh bahwa A1 pangkat H dikali T. Ini kita buang aja. E1 H. Nah, kita ambil bahwa di sini A1 ya kan cosinus
Kosinus dari VT ditambah I sinus VT, oke, ditambah dengan A2 kosinus dari VT dikurangi I sinus VT. Nah, ini menggunakan Euler formula. Nah, sehingga kita akan peroleh H dikali T. Nah, ini kita kelompokkan ya. Berarti kita akan peroleh bahwa di sini A1 plus A2 kosinus VT, ya kan, ditambah, nah, A1 min A2 dikali I sinus VT. Nah, kita sederhanakan lagi. Pangkat HT, nah ini akan saya sebut sebagai A3 kosinus VT ditambah dengan A4 sinus VT. Nah, ini sudah terbukti bahwa solusinya penurunan rumusnya adalah untuk yang akarnya kompleks adalah berikut ini. Dengan A3 itu adalah A1 plus A2 dan A4 itu adalah A1 min A2 dikali I. Dan ini sebenarnya tidak masalah, pokoknya pangkat H dikali T bagian real dari solusi, lalu yang imajinernya dikalikan dengan T. Oke, jadi terbukti bahwa ini penurunan rumusnya ini adalah solusi. Oke, demikian video untuk solusi persamaan diferensial order 2 linear homogen. Ditunggu video-video selanjutnya. Demikian video untuk math series kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.